Dokter di Universitas Negeri Jakarta. Video monolog kali ini saya ingin membahas sebuah fenomena yang sebenarnya sering banget kita temui di sekitar kita, yaitu benturan antara sains kedokteran dengan keyakinan agama di masyarakat. Coba bayangin, ada seorang dokter baru di sebuah desa religius. Dia niatnya baik, mau kasih vaksin dan pengobatan modern. Tapi ternyata pasiennya salah satunya seorang ibu muda, malah menolak. Si ibu lebih memilih doa dan pengobatan tradisional karena ngerasa kalau pakai medis itu tandanya nggak percaya sama Tuhan. Nah, di sini dokternya galau. Gimana cara jembataninya? Yuk kita bedah pakai pendekatan filsafat ilmu. Analisis ontologi. Pertama kita lihat dari aspek ontologi. Sederhananya ontologi itu nanya, apa sih yang nyata bagi mereka? Bagi si dokter, penyakit itu nyata secara fisik. Ada virus, bakteri, atau gangguan fungsi tubuh. Tapi bagi komunitas ini, desa itu penyakit dan kesembuhan itu hakikatnya adalah urusan spiritual atau metafisik. Jadi ada perbedaan pandangan tentang hakikat keberadaan pengobatan itu sendiri. Dalam filsafat ilmu kita belajar kalau realitas itu punya banyak wajah. Si dokter nggak bisa cuma maksa pandangan dunianya ke pasien tanpa paham. Kalau bagi si ibu tadi, doa adalah obat yang lebih nyata dibanding cairan di dalam suntikan. Analisis bagi epistemologi. Masuk ke poin kedua, yaitu epistemologi. Ini soal gimana cara kita tahu kalau sesuatu itu benar. Si dokter dapat sumber kebenaran dari metode ilmiah, uji klinis, dan data statistik. Sedangkan si ibu muda sumber kebenarannya adalah iman wahyu dan tradisi turun-menurun. Masalahnya muncul kalau metode yang dipakai beda total. Filsafat ilmu di sini berperan sebagai penengah. Dokter harus sadar kalau untuk meyakinkan pasien, dia nggak bisa cuma pakai bahasa medis yang ribet. Dia perlu masuk ke metode pendekatan holistik. Caranya dengan mengakui kalau doa itu penting sebagai dukungan psikologis. Tapi sains adalah instrumen atau alat yang Tuhan kasih untuk ikhtiar. Jadi epistemologinya digabung kebenaran, iman, dan kebenaran ilmiah. Gak harus saling menjatuhkan, tapi bisa saling melengkapi. Terakhir kita bahas aksiologi, yaitu soal nilai etika dan tanggung jawab sosial. Di sini dokter diuji etikanya. Dia punya kewajiban moral buat nyembuhin medications, tapi dia juga harus hormat sama pilihan pasien yang autonomi. Peran etika di sini adalah mendorong si dokter buat nggak jadi robot. Secara aksiologi, ilmu itu kan tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Kalau si dokter maksa dan malah bikin masyarakat takut, tujuannya nggak tercapai dong. Jadi tanggung jawab sosial si dokter adalah melakukan edukasi yang empatik, bukan ceramahin, tapi dengerin. Etika pengambilan keputusannya harus berbasis kasih sayang dan saling menghargai keyakinan masing-masing. Kita sudah membahas dari 3 tadi. Sekarang kita bisa menyimpulkan. Filsafat ilmu kasih tahu kita kalau sains itu nggak hidup di ruang hampa. Sains itu hidup di tengah masyarakat yang punya budaya dan agama.
Tugas kita sebagai mahasiswa dan calon profesional adalah jadi jembatan di antara keduanya. Sains gak perlu ngilangin iman dan iman gak perlu nolak sains. Sekian monolog dari saya untuk tugas filsafat ilmu kali ini. Semoga video yang saya paparkan bermanfaat. Saya Nadia Maharani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.